Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali di kelas belajar online hari ini. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 13 Agustus 2020, kita belajar kembali di kelas belajar online ini. Tema itu organ gerak hewan manusia. Dan kita sudah pindah ke subtema 2, manusia dan lingkungan, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA hari ini. Dan kita sudah mulai di pembelajaran 1. Pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, insyaAllah kalian pasti sudah memahami semua, mulai dari bagaimana menemukan ide pokok, kemudian bagaimana menemukan ide pengembang, terus bagaimana alat-alat organ gerak hewan, kemudian alat gerak hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang, kemudian bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap bidang ekonomi, sosial budaya, komunikasi dan transportasi. Lalu kemudian kalian juga bisa memahami bagaimana membuat gambar cerita dan bagaimana menjelaskan corak-corak gambar. Nah, hari ini anak-anakku sekalian, kita kembali lanjutkan pelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar, kalian dapat mengetahui aktivitas-aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia secara rinci. Lalu dengan kegiatan membaca, kalian dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Dan yang ketiga, dengan menulis, kalian dapat mengembangkan ide pokok di sebuah paragraf secara bertanggung jawab. Petunjuk kegiatannya, yang pertama, tentu saja kalian simak video petunjuk pembelajaran ini sampai tuntas. Dan pesan Pak Guru, ikuti petunjuk video untuk mengerjakan tugas-tugas ini ya. Lalu kemudian silakan baca juga materi pada buku tema halaman 1 tema 1 halaman 57 sampai 61. Lalu kerjakan LKS 1 dan LKS 2 pada buku tema kalian, latihan temanya dengan tulisan yang rapi dan jelas. Lalu kirim ke WA Pak Guru paling lambat pukul 14 WITA atau pukul 2 siang. Lalu jika ada murid yang harus menunggu HP orang tuanya, ya bisa memberikan informasi dulu ke Pak Guru ya lebih awal. Nah, anakku sekalian, sekarang kita masuk pada penjelasan materi. Nah, pada tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 ini manusia dan lingkungan, khusus pembelajaran 1 ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan mata pelajaran IPA. Anak-anakku sekalian, silakan lihat dua ilustrasi gambar ini. Satu orang mengendarai sepeda motor, satu orang mengendarai sepeda. Nah, tentu saja setelah kalian amati, kira-kira kalian sudah bisa menentukan manakah di antara dua aktivitas ini yang menyehatkan. Nah, kira-kira yang mana? Nah, tentu saja yang menyehatkan adalah bersepeda. Menurut kalian, kenapa bersepeda itu menyehatkan? Nah, silakan simak penjelasan ini. Salah satu kegiatan yang disukai Beni saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Beni ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tubuh yang bergerak aktif menjadi lebih sehat karena tubuh digunakan sesuai fungsinya. Ketika bergerak, organ gerak seperti tulang, otot, dan sendi bekerja. Otot, tulang, dan sendi dilatih untuk dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, anak-anakku sekalian, berdasarkan ilustrasi tadi, tentu saja kita sudah bisa menemukan mengapa bersepeda itu disebut lebih menyehatkan daripada mengendarai kendaraan seperti motor atau mobil. Ternyata ada bekerja di dalam tubuh kita yang aktif. Ada otot, ada tulang, ada sendi, dan seterusnya. Kemudian bersepeda tentu saja tidak menimbulkan polusi dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan kalian, silakan baca pada materi di halaman 56 sampai dengan halaman 59 yang berjudul bersepeda. Nah, Pak Guru akan tunjukkan kembali bagaimana menentukan ide pokok. Yang pertama-tama kita tentu saja mencari kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini biasanya berada di awal dan bisa juga berada di akhir. Atau bisa juga berada di awal dan diulang di akhir. Nah, untuk kegiatan kali ini,
Pak Guru contohkan bagaimana lagi menentukan ide pokok. Nah, di paragraf 1 ini kita bisa melihat ada 4 kalimat. Jadi ini kalimat pertama, terus ini kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat. Ada 5 kalimat. Nah, yang disebut kalimat utama itu apabila dia bersifat umum dan dijelaskan secara mendetail sesudahnya. Nah, bisa juga dijelaskan terlebih dahulu dan kemudian disimpulkan. Nah, kesimpulan itu disebut kalimat utama. Nah, di dalam kalimat utama itu kita bisa menemukan ide pokoknya. Seperti misalnya, bersepeda merupakan kegiatan menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ternyata, kalimat-kalimat di kedua, 3, 4, 5 ini menjelaskan kenapa bersepeda itu menyenangkan dan menyehatkan. Oh, dia menyenangkan karena sepeda itu murah, praktis, mudah dikendarai. Ya, banyak manfaatnya, bisa dipakai untuk ke kantor, sekolah, pasar, bisa juga dipakai ke pantai, bisa dipakai ke gunung, dan lain-lain. Disebut menyehatkan ya karena bisa menguatkan otot-otot, tulang, sendi, lalu kemudian karena tidak menggunakan bahan bakar minyak maka tidak menimbulkan polusi. Tentu saja itu bisa menyehatkan diri kita secara khusus dan secara umum menyehatkan lingkungan. Nah, dari sini apa ide pokoknya? Oh, ternyata ide pokoknya adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, gitu ya anak-anakku sekalian. Jadi cara menentukan ide pokok itu sederhana. Silakan melihat kalimat utamanya di awal atau di akhir. Nah, ciri-ciri kalimat utama itu kalau dia bersifat umum. Misalnya, terjadi kebakaran di kompleks perumahan A. Dikabarkan puluhan rumah terbakar habis karena kejadian kebakaran ini disebabkan korsleting listrik di salah satu rumah warga. Nah, itu berarti dijelaskan ke bawah kalimat utamanya yang pertama. Nah, anak-anakku sekalian, silakan kalian lanjutkan baca paragraf 2 sampai 7 dan tuliskan ide pokoknya tersedia dalam LKS 2 ini, LKS 1. Sini sudah ada contohnya. Silakan lanjut paragraf 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Tuliskan di sini ya, tuliskan dengan tulisan yang rapi dan jelas. Setelah selesai, silakan lanjut LKS 2. Di LKS 2 ini kalian kembangkan ide pokok yang sudah disiapkan ini. Jadi bersepeda adalah kesukaanku, silakan dilanjutkan di sini. Kalian mengarang cerita yang berkaitan dengan bersepeda adalah kesukaanku. Ini bisa juga berdasarkan fakta pengalaman kalian. Mengapa kalian suka bersepeda? Ya, silakan dituliskan di sini. Misalnya, bersepeda adalah kegiatan kesukaanku karena setiap hari saya bersepeda bersama dengan teman-teman. Sepeda saya masih baru, dibelikan saat saya ulang tahun yang terakhir. Disebutkan atau dituliskan secara panjang lebar mengenai kenapa kamu suka bersepeda. Lanjut di paragraf 2, aku bersepeda pada sore hari. Lanjutkan di sini. Jadi diterangkan pada sore harinya itu jam berapa, kemudian bersama siapa, ya, dan seterusnya. Aku bersepeda berkeliling desa. Ini boleh kalian ganti dengan aku bersepeda berkeliling kompleks atau berkeliling rumah atau berkeliling lapangan, bisa. Jadi silakan kreatif saja, silakan ditulis atau dikembangkan ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Ada 3 saja, kalau di bukunya ada 5, Pak Guru hanya kasih 3 saja ya supaya agak ringan. Nah, anakku sekalian, itulah penjelasan atau petunjuk kegiatan belajar kita hari ini. Silakan kerjakan dengan sungguh-sungguh ya, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah pasti akan dapat, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.